Herzlich willkommen in mein YouTube-kanal Deutsch Lernen mit Frau Christina. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Belajar Bahasa Jerman dengan Frau Christine. Kali ini kita akan belajar tentang Das Nomen oder die Gegenstände. Das Nomen oder die Gegenstände artinya kata benda. Jadi materi kita kali ini tentang kata benda dalam bahasa Jerman. Kita akan belajar bagaimana menyanyikan dan menjawab tentang nama benda dalam bahasa Jerman, dan juga bagaimana menanyakan dan menjawab tentang benda tunggal atau singular dan benda jamak atau plural. Oke, los geht's! Oke, pertama yang harus kita ketahui bahwa dalam bahasa Jerman terkait das Nomen atau kata benda juga memiliki jenis kelamin. Jadi tidak hanya makhluk hidup saja yang memiliki jenis kelamin, tapi juga kata benda dalam bahasa Jerman juga memiliki genus atau jenis kelamin. Di sini sudah Ibu tampilkan sebuah tabel. Jadi di situ ada genus, ada singular bentuk tunggal, dan juga plural bentuk jamak. Dalam bahasa Jerman, genus untuk kata benda itu terdiri dari maskulin, feminim, dan netral. Jadi untuk genus maskulin artikelnya adalah der, dan genus feminim artikelnya adalah die, dan sedangkan netral genusnya adalah das. Contoh di situ ada kata benda der Spitzer. Untuk bentuk tunggalnya adalah der Spitzer. Der Spitzer ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kata benda yang dimulai dengan artikel der berarti dia berjenis kelamin maskulin. Kemudian yang kedua, die Sultase. Kalian sudah tahu bahwa jika kata benda dimulai dengan artikel die berarti dia adalah genus feminin. Dan terakhir, bentuk tunggal dari kata benda das Lineal. Das Lineal, jika dilihat dari artikel das, berarti dia berjenis kelamin netral. Sedangkan ketika benda tersebut sudah dalam jumlah banyak atau lebih dari satu, atau yang kita kenal dengan plural dalam bahasa Jermannya, dia akan mengalami perubahan artikel. Contoh di situ, dari bentuk singular der Spitzer, dia menjadi die Spitzer. Kenapa die Spitzer? Karena benda Spitzer ini adalah penggaris tadi, peruncing, itu berjumlah lebih dari satu. Sedangkan yang kedua adalah die Sultasen. Sultasen adalah tas bola. Dia tetap tidak mengalami perubahan, yang berubah hanyalah akhiran n. Jika dalam bentuk tunggalnya dia Sultase, sekarang dalam bentuk plural atau jamak dia menjadi die Sultasen. Kemudian yang terakhir, dari bentuk tunggal das Lineal atau penggaris, jika penggarisnya lebih dari satu atau berjumlah banyak, dia berubah menjadi die Lineale. Jadi anak-anakku semua, untuk kata benda, jika ada kata benda tertentu yang mendapat akhiran jika dalam jumlah banyak atau plural, sedangkan ada kata benda yang tidak mendapat akhiran jika bendanya berjumlah lebih dari satu. Redemitel atau catatan. Kata benda selalu ditulis dengan huruf kapital. Jadi untuk kata benda, jika berawal di awal kalimat ataupun tengah kalimat, juga di akhir selalu ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, kata benda selalu memiliki artikel atau kata sandang, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di tabel pada slide ketiga. Kemudian yang ketiga, kata benda juga memiliki genus dan artikel dari masing-masing genus tersebut, yang terdiri dari genus maskulin, artikelnya adalah der, genus feminim, artikelnya adalah die, dan terakhir genus netral, artikelnya adalah das. Untuk bentuk singular atau plural, tunggal ataupun jamak, artikelnya menjadi die. Ada yang mendapat tambahan akhiran atau endung, ada juga kata benda yang tidak mendapat akhiran atau endung. Sudah seperti yang dijelaskan pada contoh di tabel
di slide ketiga. Oke. Fragen und antworten, bertanya dan menjawab. Oke, menanyakan dan menjawab nama benda dalam bahasa Jerman. Simak video ini baik-baik ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menanyakan dan menjawab terkait nama benda dalam bahasa Jerman. Wir fragen und antworten über die Gegenstände. Nah, di situ ada dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, wie heißt auf Deutsch? Jawabannya, das heißt. Kemudian yang kedua, was ist das? Das ist atau das sind. Oke, pada pertanyaan yang kedua terdapat dua cara menjawab yang berbeda. Kalimat yang pertama adalah das ist, sedangkan cara menjawab yang kedua adalah das sind. Perbedaannya adalah di kata kerja bantu. Das ist itu merupakan jawaban untuk benda yang berjumlah satu atau tunggal, sedangkan das sind untuk benda yang berjumlah dua ataupun lebih dari dua. Weiter, kita akan belajar tentang ujaran untuk menanyakan dan menjawab tentang nama benda dalam bahasa Jerman. Di sini sudah Ibu tampilkan sebuah gambar koper di situ. Ada satu buah koper. Bagaimana kita bertanya benda tersebut dalam bahasa Jerman? Kalimat tanya yang pertama kalian bisa gunakan adalah wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Bernama apakah itu atau bernama apakah ini dalam bahasa Jerman? Cara menjawabnya, das heißt der Koffer. Das heißt der Koffer. Itu atau ini adalah der Koffer. Der Koffer artinya koper. Jadi, untuk menanyakan dan menjawab terkait nama benda dalam bahasa Jerman, bisa kalian gunakan kalimat tanya wie heißt das auf Deutsch? Atau bisa juga dengan pertanyaan yang lain yang akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Andere Beispiel atau contoh lain. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan sebuah kartu atau ID card dan sebuah pertanyaan. Wie heißt das auf Deutsch? Bernama apakah gambar tersebut dalam bahasa Jerman? Cara menjawabnya, das heißt die Personalausweis. Das heißt die Personalausweis. Die Personalausweis artinya adalah kartu tanda pengenal atau yang kita biasa sebut dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, jadi dalam bahasa Jermannya disebut dengan die Personalausweis, kartu tanda pengenal. Selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana menanyakan dan menjawab tentang benda tunggal atau singular atau benda yang hanya berjumlah satu buah. Kalimat tanyanya seperti ini, was ist das? Was ist das? Cara menjawabnya, das ist. Oke, ini adalah kalimat tanya juga cara menjawab ketika bertanya atau menjawab tentang benda yang berjumlah hanya satu buah atau tunggal atau yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan singular. Beispiel, contoh bertanya dan menjawab tentang benda tunggal atau singular. Di sini ada sebuah gambar bangunan yaitu hotel. Kemudian ada juga dialog di situ antara wanita dan si pria. Yang perempuan bertanya, was ist das? Kemudian jawabnya, das ist das Hotel. Apa itu? Itu adalah hotel. Oke. Karena bangunan di situ disebutkan hanya berjumlah satu, maka jawabannya adalah das ist das Hotel. Weiter, bagaimana kita menanyakan dan menjawab
untuk benda yang berjumlah banyak atau lebih dari satu. Kalimat tanyanya, what is das? Nah, di sini sekarang cara menjawabnya berbeda dengan ketika kita menjawab benda yang berjumlah hanya satu buah. Kalau untuk menanyakan benda yang berjumlah hanya satu buah, kita menjawabnya dengan das is. Sedangkan jika menjawab untuk benda yang berjumlah banyak, kita menggunakan jawaban seperti ini. Das sind. Das sind. Kenapa sin bukan is? Karena di sini adalah bendanya berjumlah plural atau jamak. Ya, contoh yang berikut adalah contoh bertanya dan menjawab terkait benda yang berjumlah banyak. Di sini Ibu tampilkan tiga buah koper. Kemudian ada yang bertanya dan juga ada yang menjawab dalam bahasa Jerman. Was ist das? Was ist das? Das sind die Koffer. Das sind die Koffer. Die Koffer itu artinya adalah koper. Di sini artikel sebenarnya dari koper adalah der Koffer. Nah, karena jumlahnya banyak, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, ketika benda tersebut menjadi plural atau berada dalam jumlah banyak, bentuknya berubah menjadi die Koffer. Oke, kalau tadi sudah Ibu jelaskan tentang bagaimana bertanya dan menjawab nama benda dalam bahasa Jerman, kemudian bagaimana bertanya dan menjawab benda dalam jumlah tunggal atau singular, juga terakhir bagaimana menjawab dan bertanya terkait benda dalam jumlah plural atau jamak. Nah, sekarang dengan teman kalian berdialog tentang kata benda yang ada di hotel. Boleh buat seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Oke? Danke und auf Wiedersehen. Jangan lupa like, comment, and share. Tschüss!